Jadi nanti selanjutnya pembicara kita yang sangat luar biasa, yakni Pak Tito dari Yukat. Gimana kabar Pak Tito? Alhamdulillah Pak Slamet luar biasa. Alhamdulillah. Dan sehat ini ya. Senyum terus kalau Pak Tito tuh enaknya senyum terus itu loh yang saya suka. Masa lagi ada beban. Nggak boleh ditunjukkan Pak Slamet. Gimana Pak Tito ini? Apa yang mau kita sharing hari ini Pak? Yang mau kita sharing apa ini? Sharing rezeki, sharing senyum, atau sharing apa? Terserah Pak Slamet. Sharing-sharing ya, sharing yang apa ya? Sebenarnya bisa dipakai bekal oleh teman-teman lah, termasuk saya juga. Dan kita juga ini kan sales ya, kan sales di sini juga banyak istilahnya yang berhubungan dengan sales itu paling dekat itu leads atau prospek. Jadi kita tuh nyari prospek kadang itu ya hampir tiap hari kita posting, kita mungkin call out customer, cari prospek di Google, ataupun kita kadang joget-joget di TikTok, itu tujuannya sama Pak, nyari lead juga, nyari prospek. Mungkin itu yang kadang udah kita joget sampai capek, udah beberapa konten kita udah upload tapi nggak ada yang ngechat, nggak ada yang lihat, nggak ada yang nge-like kan juga ya apa ya. Jadi perasaan itu, waduh ini bener enggak sih? Iya. Oke, kali ini akan kita bahas ya sama teman-teman nanti gimana caranya kita dapat prospek yang high quality prospek ya. Begitu katanya Pak Kori itu, high quality prospek. Oke, mungkin sebelum kita mulai mungkin saya ingin tahu kalau dari teman-teman itu prospek itu apa sih? Mungkin ada satu atau dua dari teman-teman audiens yang bisa ngasih gambaran prospek itu apa? Biar kita sebelum masuk di materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita yang luar biasa, prospek itu apa? Mungkin salah satu sudah ada 39 orang nih, 39 juta orang ini dan yang gabung. Pak Slamet monitor Pak. Ya. Iya, mungkin ini Pak, sebelum pertanyaan Pak Slamet dijawab oleh rekan-rekan Supergen, saya boleh Pak ya, saya mengajak rekan-rekan Supergen ini untuk berdoa ya atas bencana yang ada di Semarang ya, baru aja terjadi ya, tanggul jebol ya. Jadi semoga teman-teman yang ada di Semarang ya, Kotop atau Yukat atau seluruh ya kaum muslimin dan muslimat semua dilindungi dalam lindungannya. Ya mungkin itu Pak Slamet ya. Mungkin bencana ini menjadi teguran untuk kita semua bahwa bagaimanapun semua hanya milik lillahi ta'ala. Mungkin itu aja Pak Slamet. Ya. Siap. Oke, dilanjut Pak Slamet. Tadi kayaknya ada mau jawab tuh. Prospek itu apa sih? Itu pertanyaan dari Pak Slamet tuh. Ya. Yuk rekan-rekan, open mic-nya. Oke, bagi teman-teman yang sudah stay tune ya, mungkin yang bisa open cam atau mungkin bisa ngasih jawaban via chat juga boleh. Jadi di sini bebas. Kalau bisa sih langsung voice, jadi enak didengar. Jadi saya pengen dengar juga suaranya rekan-rekan yang merdu itu. Setuju. Oke, mungkin siapa yang ada yang langsung mengajukan diri atau saya tunjuk? Tunjuk mungkin Pak Slamet. Saya tunjuk ya. Ini saya ingin tunjuk yang lama tidak dengar suaranya ya. Coba saya jawab Pak. Oke, siap. Luar biasa. Prospek itu adalah konsumen umum yang sangat potensial untuk bisa melakukan pembelian barang atau jasa terhadap apa yang kita tawarkan atau apa yang kita promosikan gitu Pak. Intinya konsumen umum gitu, yang sangat potensial. Terima kasih Pak. Ya, mantap. Terima kasih Pak Slamet ya. Kalau dari suaranya itu Mas Slamet kayak tadi. Iya, benar Pak. Oke. Terima kasih Mas Slamet, meskipun di jalan masih tetap ikut ya.
tetap di on cam ya, kameranya juga nyala. Wah, luar biasa kalau Pak Slamet ini. Luar biasa. Apresiasi banget untuk Pak Slamet. Mungkin ada satu lagi dari rekan-rekan, tadi dari Pak Slamet MKO. Mungkin dari ini, dari Kotshop. Kotshop atau Yukat, monggo. Kotshop atau Yukat ya. Menurut rekan-rekan, karena kan kita mungkin setiap hari sudah melakukan sering ya, mendengar mungkin Pak Slametnya, lo udah dapat prospek belum? Prospek lo udah berapa? Prospek lo ngapain hari ini? Kan seperti itu Pak Slametnya. Ya, Nah, mungkin benar-benar. di sini kita bisa sharing nih, apa sih yang rekan-rekan tahu prospek itu gitu. Mungkin kita di sini bisa sharing, bisa berbagi, dan juga apa namanya pengalaman-pengalaman apa aja nih yang sudah dijalani rekan-rekan, mendapatkan cara prospek bagus, prospek tidak bagus, dan lain-lainnya. Ayo, open mic, silakan. Oke, saya tunjuk aja ya. Mungkin dari di sini ada Mbak Nadifa Kotshop. Mbak Nadifa, monitor. Sedang on the way Pak kayaknya tadi. On the way. Oh iya, banyak teman-teman yang on the way nih. Atau ini dari Mbak Farah Yukat. Ayo Mbak Farah, monggo. Mbak Farah Yukat Jakarta. Halo. Ya, alhamdulillah. Halo, selamat malam Mbak Farah. Malam Mbak Farah. Pak. Gimana Pak? Saya baru Kalau sampai rumah. menurut Mbak Farah itu prospek itu apa sih? Prospek itu apa ya, leads kali ya, leads yang masuk ke kita gitu, customer yang bisa kita kira-kira orang ini mau nih beli sama kita gitu, itu kali ya Pak. Oke. Siap. Jawabannya dua-duanya bagus ya Pak Tito. Luar biasa Pak Slamet. Ya. Sinkron lah. Oke, langsung aja kita tanyakan ke yang paling berkompeten. Pak Tito. Gimana Pak? Jawaban dari rekan-rekan tadi. Terima kasih Mbak Farah jawabannya. Terima kasih Pak Slamet, Pak Slamet Riyadi, Mbak Farah Yukat. Mungkin boleh dibantu share screen Pak Slamet atau host? Oh iya. Sudah. Oke, kelihatan? Bagaimana rekan-rekan? Muncul tidak? Rekan-rekan kelihatan? Muncul Pak. Oke, silakan, alhamdulillah. Ya, klasifikasi jenis prospeknya. Sebenarnya lebih mereminder kembali ya, lebih mengingatkan kembali karena keseharian kita memang tidak lepas dari namanya customer, dari namanya mencari pelanggan, relasi, lalu call out, canvassing, dan lain-lain. Nah, di sharing session yang ke-80 ini tidak terasa ya, sudah menginjak umur 80 ya, atau ke-80 ya. Jadi mungkin saya lebih inginnya saya itu rekan-rekan ini open mic ya, kita sharing sama-sama. Karena saya yakin sekali ini keseharian di operasional rekan-rekan semua untuk mendapatkan prospek itu bagaimana, prospek cara handle prospek yang gagal bagaimana, yang baik bagaimana. Nah, di sini ayo kita sama-sama belajar, ayo kita sama-sama kupas tuntas. Next. Apa itu prospek? Tadi udah dapat jawaban dari Pak Slamet ya, dan juga dari Mbak Farah, itu sangat bagus sekali. Ya, tetapi secara garis besar mungkin bisa kita jelaskan seperti pada slide berikut ini. Jadi dalam dunia bisnis ya, dalam dunia bisnis pengertian prospek itu adalah seseorang yang berpotensi menjadi pembeli produk atau jasa bagi suatu bisnis. Bisnis di sini adalah bisnis barang ya yang kita jual, ya misalkan ada mesin printer, misalkan ada
kartu yang kita produksi itu adalah bisnis ya. Singkatnya, prospek adalah calon pelanggan atau konsumen kita ya. Calon pelanggan atau konsumen kita. Jadi, Pak, kalau yang sudah menjadi deal atau lead itu bisa disebut prospek tidak? Nah, secara tidak langsung sebelum menjadi deal, sebelum menjadi transaksi, itu kita sudah menjalani dan sudah melewati proses prospek tersebut. Kita mencari pelanggan, kita mencari konsumen, itu adalah prospek kita untuk kita mendapatkan omset ya. Jadi mustahil kita tidak punya prospek tapi tahu-tahu ada omset. Nah, itu dari mana? Nah, jadi seperti itu. Next. Ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pun prospek di sini adalah sebuah harapan atau kemungkinan. Artinya apa? Prospek juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki potensi untuk memberikan dampak tertentu. Kalau tadi konsumen atau pelanggan, nah di sini adalah lebih detail lagi adalah sebuah harapan atau kemungkinan. Berarti di sini si prospek bisa jadi deal, bisa jadi tidak. Kembali lagi ke kemampuan kita masing-masing dalam bernegosiasi, dalam berkomunikasi. Nah, untuk menjadikan prospek itu deal atau tidak. Mungkin itu definisi yang bisa saya sampaikan ya. Kita lanjut lebih dalam lagi. Silakan Pak Slamet. Oke. Terima kasih Pak ya. Tadi prospek sudah dijelaskan. Kalau menurut bisnis berbeda, hampir berbeda juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi kalau menurut bisnis itu ya calon pelanggan lah, ibaratnya calon pelanggan atau calon konsumen yang ingin membeli produk kita, meskipun belum ingin ataupun orang yang misalnya ada harapan lah bisa membeli produk kita. Itu Pak ya. Betul Pak Slamet. Oke, mungkin ada feedback dari rekan-rekan atau lanjut ke slide berikutnya Pak? Boleh lanjut Pak Slamet. Lanjut, oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendapatkan prospek? Nah, ini kembali lagi kita harus lempar Pak Slamet ya. Jadi ini cara kita bagaimana setiap hari mendapatkan prospek. Mungkin 2 aja cukup Pak Slamet. Kita sharing ya. Oke, mungkin teman-teman sales bisa ngasih masukan. Bagaimana sih cara kita mendapatkan prospek? Yuk, open mic langsung. Oke, silakan yang mau langsung open mic. Tadi kan dari MKO sama dari Yukat. Mungkin ada dari Kotshop. Kotshop, ini udah banyak sih. Ini ada Mbak Eni. Mbak Eni Kotshop. Halo, Monitor, selamat malam Mbak Eni. Selamat malam Pak. Ya. Gimana Pak kabarnya itu Mbak maaf Eni? ya Pak, saya nggak ini apa namanya nggak on cam soalnya lagi. Oh siap, tapi Siap. Ya. Mbak Eni mendengar ya? Ya. Iya. Menurut Mbak Eni apa nih? Bagaimana cara kita mendapatkan prospek Mbak Eni? Jadi kalau cara kita mendapatkan prospek kalau dari segi saya sih Pak, saya kan offline ya, jadi follow up customer. Terus habis itu bisa iklan seperti itu. Terus apa ya? Bisa follow up BC seperti itu Pak. Luar biasa. Halo? Iya halo. Kedengeran ya Pak? Ya. Bagus Ya, Mbak Eni. Mbak. Terus maintain customer sih Pak. Maintain customer. Oke. Iya. Oke. Ada lagi, Ya, Mbak? terima kasih. Cukup Pak. Cukup. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak. Sama Ya. sama Pak Makasih, Tito. Mbak. Terima kasih Mbak Eni. Ya. Ya, itu tadi Pak jawaban dari Mbak Eni. Mau satu lagi atau lanjut ke slide selanjutnya? Lanjut Pak. Lanjut. Selanjutnya, iya. Oke. Ya. Jadi yang disampaikan tadi Mbak Eni itu sangat benar ya, sangat benar. Tapi di sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi bagaimana cara mendapatkan
prospek tersebut ya. Jadi berikut berbagai cara menemukan prospek. Itu ada 5. Yang pertama adalah itu ada istilah the endless chain ya. Strategi pertama ini menemukan prospek ya dengan cara meminta referensi ya atau rekomendasi dari rekan bisnis mengenai orang-orang yang potensial untuk dijadikan prospek. Maksudnya apa, Pak? Meminta referensi atau rekomendasi. Contoh, semakin kita punya banyak rekanan, semakin kita punya banyak relasi, semakin kita punya banyak jaringan teman dan segala macam, atau tempat kerja, pengalaman kerja di dulu-dulu itu bisa menjadi bahan atau senjata kita untuk mendapatkan prospek. Yang dimaksud dengan endless chain itu ya seperti itu. Contoh, kita bertemu rekan di suatu mall atau di masjid, tempat ibadah, di jalan dan sebagainya. Lo sekarang kerja di mana? Gue kerja di sini. Oh, lo gini. Nah, kita mendapatkan referensi. Gue boleh dong masuk di perusahaan lo. Bisa nggak gue pengadaan gini. Nah, itu adalah referensi dari seseorang atau rekomendasi yang harus kita lanjutkan, yang harus kita call, yang harus kita WhatsApp, yang harus kita maintenance lebih lanjut. Nah, itu adalah the endless chain ya, mengenai orang-orang yang potensial untuk dijadikan prospek dari referensi atau rekomendasi. Nah, strategi ini banyak digunakan oleh sales karena dirasa paling cepat untuk prospecting. Selain tidak akan kehabisan calon pelanggan, cara ini juga dapat menjadi bentuk kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Jadi seperti itu, Pak Slamet. Ini adalah strategi nomor 1. Oke. Next, yang kedua adalah the center of influence. Apa nih maksudnya? Ini masih ada keterkaitannya dengan yang tadi nomor 1. Setelah kita mendapatkan referensi, setelah kita mendapatkan rekomendasi dari teman, dari saudara, atau dari keluarga, kakak, adik, bapak, om, dan segala macam. Nah, di sini adalah yang dimaksud adalah di setiap daerah atau di setiap perusahaan atau di setiap wilayah itu memiliki orang-orang yang berpengaruh dan disegani atau biasa juga dikenal sebagai tokoh masyarakat, baik dari pendidikan, tokoh dari sosial, agama, dan aspek lainnya. Bisa juga nggak nutup kemungkinan dari bahasanya itu pentolan, jembrong atau segala macam lah, yang mana dia memiliki akses khusus untuk ke pemegang keputusan. Dia tahu nih caranya bagaimana untuk masuk ke perusahaan A. Dia tahu nih bagaimana masuk untuk ke tender ini. Nah, di sini adalah yang dimaksud the center of influence. Nah, jadi setelah kita mendapatkan referensi atau rekomendasi dari seseorang yang tadi strategi nomor 1, biasanya itu mengarah kepada ini nomor 2, the center ya, orang yang berpengaruh. Contohnya begini, Pak Slamet, kalau Pak Slamet ingin masuk ke perusahaan ini, coba Pak Slamet hubungi orang ini. Insya Allah, karena dia sangat berpengaruh sekali untuk deal atau tidak dealnya. Jadi segala sesuatu yang dari perusahaan ini putuskan atau perusahaan ini ingin ambil, lagi ada proyek atau segala macam, dia paling tahu nih Pak Slamet. Coba Pak Slamet tolong hubungi. Nah, jadi dengan itu enak banget tuh masuknya tuh. Jadi ibaratnya dari referensi atau rekomendasi, biasanya tokoh ini punya banyak kenalan atau dapat dijadikan referensi sebagai prospek jika karakteristiknya memang sesuai dengan yang kita cari. Jadi maka dari itu kita dapat meminta bantuan untuk mendapatkan prospek ini. Mungkin itu Pak Slamet. Lanjut. Yang ketiga adalah canvassing. Tadi referensi, yang kedua adalah orang yang berpengaruh, ketiga adalah canvassing. Nah, canvassing ini mungkin kita sering dengar ya, atau di MKO juga ada, di di Kosop juga ada, dan di UPAD juga ada sales canvassing, sales project, sales yang sering keluar kantor atau apalah bahasanya itu yang mencari prospek. Nah, cara ketiga ini adalah menemukan prospek dengan cara canvassing, menawarkan produk atau jasa berkeliling atau door to door atau dari perusahaan satu ke perusahaan lain ya. Bisa itu sudah buat janji atau belum, yang jelas dia adalah mencari prospek
berkeliling ya. Cara ini paling umum atau sering dilakukan oleh sales ya. Canvassing dinilai dengan sangat berpeluang sekali untuk mendapatkan prospek ya. Jadi mustahil ibaratnya kalau seorang sales project setiap hari diem di kantor terus, nggak bergerak ke sini, nggak keluar kantor, nggak canvassing dan segala macam, tapi dia ingin mendapatkan omset 100% setiap bulannya gitu. Padahal salah satu job desk-nya itu adalah ya canvassing ini gitu. Karena canvassing ini selain kita nanti ketemu dengan nomor 1 tadi, dan juga kita dapat berpeluang bertemu dengan tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh tadi, itu yang ada di nomor 2. Jadi semakin sering melakukannya, komunikasi yang terjalin semakin tinggi, kemungkinan terjadinya transaksi itu sangat besar. Gitu Pak Slamet. Next. Yang keempat adalah direct demonstration ya. Di sini saya akan jabarkan dulu kelima tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5, nanti baru mungkin kalau ada yang mau feedback, mau sharing, monggo ya Pak Slamet ya. Jadi ini kita kelarin dulu ya Pak Slamet ya. Siapa? Jadi direct demonstration ini adalah pasti kita dari kecil sampai saat ini pernah melihat ibaratnya demo masak di aula, di RT, di RW ya, ibu-ibu PKK, atau demo yang sering kita lihat juga selang gas Pak Slamet, ya kan? Selang gas itu biasa itu butuh demo tuh, ya. Ya. Prakteknya mudah, kok cuma digituin doang, nggak nyamber ya. Tapi pada kenyataannya ya kita tetap takut kan begitu ya Pak Slamet ya. Walaupun ini nggak, iya, ini nggak akan nyamber kok, cukup begini aja. Yang penting jangan panik. Ya udah melihat api ya pasti panik, lari Pak Slamet. Benar. Iya, nah ini adalah salah satu demo ya. Jadi kita mendemokan di depan umum, mendemokan suatu produk atau jasa yang memang kita langsung terjun, buka booth atau praktek itu langsung di depan khalayak ya. Di sini juga mudah-mudah susah Pak Slamet, karena biasanya kita harus benar-benar mapping, kita harus benar-benar mencari tempat ramai, tempat strategis yang mana produk yang kita jual ini tepat ya, produk yang kita jual ini pas tempatnya. Nah, jangan sampai salah, misalkan kita ingin buka booth sepeda ya, tetapi kita buka booth sepeda, jualan sepeda, produk yang kita jual adalah sepeda, bukanya di konser musik. Nah, ini nggak sinkron ya. Jadi sebelumnya kita harus mapping, kita harus tahu tempat-tempat strategis mana aja yang bisa kita buat demo ya. Misalkan kita jualan sepeda ya, misalkan di tempat keramaian, tempat berolahraga, tempat event-event olahraga ya, Car Free Day itu masih masuk lah, masih sinkron ya, karena memang di situ banyak bersepeda, banyak orang olahraga, benar-benar memang pasarnya bisa untuk kita jual produk kita di situ. Jadi kita harus pinter mencari tempat yang ramai, tempat yang strategis, punya banyak calon konsumen yang potensial. Ya, disitulah kita adakan demo. Tapi kita harus minta izin oleh aparat sekitar, minta izin oleh RT RW sekitar. Jangan tahu-tahu kita bawa produk kita main buka aja. Nah, itu yang ada menimbulkan tes baru. Next Pak Slamet. Iya ya Pak. Jadi kayak di pameran gitu bisa juga Pak ya. Benar. Cuman jangan salah naruh pameran Pak Slamet. Oke, next ya. Iya. Yang kelima adalah personal observation ya. Cara terakhir untuk menemukan prospek adalah personal observasi ya, yaitu mengobservasi, memperhatikan sekitar untuk mencari peluang yang mengarah ke terjadinya penjualan. Nah, dikarenakan cara ini dapat dilakukan kapan saja, di mana saja ya, seperti saat menghadiri acara, berkumpul dengan teman dan sebagainya. Seorang sales harus dapat melakukan observasi secara mandiri. Maksudnya apa sih Pak? Saya pernah mendengar video di TikTok, mungkin Bapak Ibu juga pernah
nonton ya videonya Helmi Yahya ya. Cara ampuh seorang sales atau entrepreneur itu adalah komunikasi ya. Karena di zaman sekarang kita dapat deal miliaran, ratusan juta cukup dengan komunikasi singkat ya. Bertemu orang di dalam lift kita bisa terjadi deal ya. Bertemu orang say hello di bandara, di stasiun, di terminal itu bisa terjadi deal ya. Jadi memang sekarang itu zamannya udah modern, zamannya juga sudah maju, nggak seperti dulu lagi kita harus surat menyurat, email dan segala macam. Nah, di sini prospek kalau saya bilang secara dadakan ya, atau kita di sini harus beri Ya Pak Tito. Pak Tito, monitor. Pak Tito. Oke teman-teman, sambil nunggu Pak Tito stay tune lagi, mungkin ada pertanyaan bisa di kolom chat, bisa langsung di chat di situ ya. Sambil nunggu Pak Tito, mungkin gangguan jaringan. Oke, itu tadi beberapa hal yang sudah di-share sama Pak Tito. Dari mulai pertama tadi, gimana cara kita dapatkan prospek ya. Pertama itu kita di awal tadi itu di slide ini dan jelaskan juga. Jadi kita ada N-chain itu modelnya itu kita minta rekomendasi dari customer kita, jadi seperti itu, atau rekomendasi dari teman kita atau dari komunitas kita yang istilahnya bisa jadi prospek untuk kita. Yang kedua dari central influencer. Jadi ini ibaratnya orang yang berpengaruh di situ bisa kita ajak kerjasama, mungkin bagi hasil atau seperti apa kalau saya membacanya tadi ya. Cek 1 2 3. Oke Pak Tito, monitor. Halo. Halo, ya Pak. Iya. Pak, mohon maaf Pak, laptop saya mati nih tiba-tiba nih. Iya, ini saya menggunakan handphone. Mungkin bisa dilanjut Pak ya tadi Pak ya. Oke, lanjut Pak. Oke, sampai sini tadi Pak. Tapi tadi suara saya masuk Pak ya? Masuk Pak, jelas Pak. Jelas Pak ya? Ya, jelas. Iya, mohon maaf ya rekan-rekan. Ya, jadi tadi personal observasi tadi adalah yang mana kita bisa melakukan itu di berbagai tempat ya, di berbagai tempat, di berbagai situasi, kapan aja, baik itu bertemu rekan di kondangan, bertemu klien di dalam lift, di di stasiun, di tempat-tempat tertentu yang memang itu adalah singkat ya, singkat, tidak menjelaskan panjang lebar, tetapi memang intinya atau secara spontan. Mungkin itu Pak Slamet. Cek 1 2 3. Pak Slamet monitor. Ya Pak. Ya, itu Pak Slamet. Oke, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan dari beberapa hal yang tadi dijelaskan oleh Pak Tito. Jadi tadi kan ada beberapa, kita cari prospek itu ada 5 ya, 5 gimana caranya kita cari prospek gitu Pak ya. Iya. Dari mana sih kita bisa dapat prospek tadi itu? Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada share tentang pengalaman dari rekan-rekan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita yang tanya. Gitu ya Pak? Ya, boleh Pak. Oke, di sini ada satu chat. Ini ada pertanyaan dari Mbak Farah Yuka Jakarta Pak. Kita jawab dulu atau kita gimana Pak? Boleh, langsung jawab Pak. Jawab ya. Kita ada pertanyaan. Kalau personal branding itu termasuk prospek nggak Pak ya? Oke. Personal branding termasuk prospek tidak ya? Ya. Mbak Farah monitor. Mbak Farah? Mbak Farah monitor? Ya Pak. Oh, iya. Iya. Nah, personal branding termasuk prospek tidak ya? Nah, tadi yang saya sampaikan dan rekan-rekan jawab, menurut Mbak Farah sendiri, prospek itu kan tadi calon customer, calon pelanggan.
yang mana bisa deal atau bisa tidak, atau harapan ya. Nah, personal branding di sini adalah mungkin salah satu cara ya, cara kita untuk mendapatkan prospek, Mbak Farah. Ya, dengan cara kita buat iklan, dengan cara kita buat konten, dengan cara kita menonjolkan sisi produk atau perusahaan kita, ya. Nah, kalau misalkan sudah ada yang tertarik dari hasil personal branding kita, ya, dari iklan kita, dari konten kita, dari apa namanya iklan-iklan yang kita buat, itu sudah mendapatkan salah satu prospek, Mbak Farah. Jadi seperti itu. Oke Pak, baik-baik. Makasih. Ya, jelas ya Mbak Farah ya. Jelas Pak. Oke, mungkin itu salah satu hal yang perlu kita tingkatkan. Jadi biar kita dapat prospek ya tadi personal branding kita lebih perbaiki lewat posting atau mungkin beberapa hal yang memang untuk meningkatkan personal branding tadi. Tujuannya sama, nanti untuk dapat prospek. Begitu ya Pak Tito ya? Benar, Pak Slamet. Mungkin ada pertanyaan lain dari rekan-rekan? Atau yang mau sharing Pak Slamet, saya yakin banyak banget pengalaman rekan-rekan Supergen ini terkait prospek Pak Slamet. Mungkin kalau dari Pak Slamet sendiri pernah ada apa nih Pak Slamet nih kira-kira? Oke. Ini Pak ya, tentang endless chain nih tadi yang pertama tadi. Ya, kembalikan slide-nya. Ini kan cocok ya, kayak kita dapat prospek dari saudaranya customer kita gitu kan. Jadi customer kita dia bicara ke saudaranya, itu loh di sana bagus, di sana pelayanannya bagus, terus produknya juga bagus, garansinya bagus. Ini tuh salah satu endless chain atau memang itu berbeda, Pak? Ya, itu termasuk dalam strategi nomor 1, Pak Slamet, yang mana seseorang menyampaikan, yang di saudara kita itu menyampaikan bahwa merekomendasikan, udah lo ngambil mobil di sana aja, di sana benar-benar cicilannya kecil, lalu orangnya nggak ribet, customer service-nya baik banget, udah lo mendingan ngambil mobil di sana aja. Nah, gue sangat rekomendasi kalau lo ngambil mobil di sana. Nah, itu salah satu the endless change ini, Pak Slamet. Oke. Siap. Makasih, Pak. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Salsa Kotsop. Malam Mbak Tito, mau bertanya bagaimana cara menghadapi dan mencegah batal prospek calon customer, padahal sudah turun PO dari customer tapi kadang suka ngilang di tengah jalan. Oke, ini sebenarnya ini kalau saya baca ini kan prospek dari calon customer, padahal kita udah PO mungkin barang khusus ya, barang yang istilahnya slow moving, terus tiba-tiba customer ngilang. Mungkin juga ini sangat bersentuhan sekali dengan Yukar, gitu kan. Yukar itu harus ada DP dulu atau seperti apa? Kalau dari Pak Tito sendiri gimana Pak? Ya, ini menarik ya, luar biasa Pak Slamet ya. Bagaimana cara menghadapi dan mencegah batalnya prospek calon customer, padahal sudah turun PO dari customer, tapi kadang suka ngilang di tengah jalan. Nah, sebenarnya prospek ini sering jadi atau prospek ini sering terjadi apa namanya bisnis kita. Halo Pak Tito. Outing lah bahasanya ini ya. Nah, caranya membuat kepercayaan calon pelanggan yang akan beli, dia harus tahu kita menjual apa. Pak Tito, monitor. Halo Pak Slamet. Ya, tadi terputus-putus suaranya Pak. 1, 2, 3. Di sini. Tapi nggak tahu kalau teman-teman yang lain gimana? Atau koneksi saya yang kurang putus. Halo, cek 1, 2, 3. Ya, bagus Pak Slamet. Ini udah jelas Pak. Putus Pak Tito, putus-putus suaranya. Oh iya, tadi sempat putus-putus. Bisa diulang Pak mungkin penjelasan dari jawaban untuk Bu Salsa tadi?
Iya, bagaimana tadi agar tidak ngilang begitu Pak ya, tidak ghosting Pak ya. Halo? Ya, ya. Dengar Pak Tito, jelas. Iya. Ya, itu kita harus mencari tahu lebih dalam terkait customer tersebut ya. Personal dan berpengalaman, kita tahu buying signal dari customer ini sampai sejauh mana sih dia ingin membeli ya. Biasanya kalau udah turun PO, berarti dia sudah menyerahkan data-data yang sudah harus dilengkapi kan, biasanya seperti itu. Alamat kantor, apakah NPWP, apakah DP atau segala macam. Nah, harus ada keterlibatan dengan maksimal Pak Slamet. Nah, dengan begitu si customer ini atau calon prospek ini itu segan ibaratnya untuk dia menghilang atau membiarkan DP-nya itu hangus seperti itu. Nah, ini sering terjadi piukat Pak Slamet ya. Jadi dia udah DP, dia udah pesen dan segala macam. Nah, tetapi desainnya belum dikirim, lalu data-datanya belum lengkap dikirim. Nah, itu sampai berbulan-bulan. Nah, untuk itu kesabaran kita, perjanjian kita bagaimana di awal itu harus benar-benar aturannya jelas Pak Slamet di awal. Jadi itu Pak Slamet. Ya, ya, oke. Oke, itu tadi Bu Salsa. Jadi kalau bisa sih memang kita gali kebutuhan customer tadi lebih dalam tentang base sinyalnya. Terus wajib ada DP, down payment di awal. Jadi akhirnya ada yang mengikat antara kita dengan customer tadi. Seperti itu ya Pak Tito ya? Ya Pak Slamet. Siap, terima kasih Pak Tito, terjawab. Akan saya aplikasikan ke next prospek supaya deal 100%. Amin, amin, Terima amin. kasih Mbak Salsa. Oke, terima kasih Bu Salsa. Oke, ada lagi pertanyaan Pak dari Bu Zara Kocok. Ya. Apa perbedaan lead dengan prospek? Lalu apakah customer lama, customer yang repeat, customer lama atau customer repeat yang sedang tanya-tanya produk itu juga disebut prospek? Oke, mungkin dari Pak Tito bisa menjawab. Maaf Pak Slamet, putus-putus Pak. Mungkin bisa diulangi Pak. Pak, bedanya lead dengan prospek itu ada perbedaan atau sama? Terus kalau customer itu customer lama yang kurang bagus atau bagaimana? Tapi ini itu termasuk prospek atau bukan? Jelas Pak Tito? Itu putus-putus suara saya. Teman-teman, suara saya jelas? Pak Jelas, suara Pak Slamet jelas. Suara Pak Tito hilang. Pak Tito ya, suaranya Pak Tito ya. Monitor Pak Tito. Mungkin ada gangguan mungkin ya Pak Tito ya. Ya, masuk Pak Slamet. Ya, Pak Tito. Jelas suara saya Pak Tito? Atau saya ulang pertanyaannya? Masuk Pak. Ya, masuk Pak. Halo? Halo, ya. Gimana? Jelas suara saya Pak Tito? Halo Pak Tito? Ya, masuk Pak. Oke. Ini Pak, pertanyaan saya ulang Pak ya. Perbedaan lead dengan prospek. Lalu apakah customer yang pernah order di kita itu kalau dia tanya itu jadi prospek atau masuk di mana gitu Pak? Itu pertanyaan dari Bu Zara kalau saya tangkap. Ya, sebenarnya selamat antara leads dengan prospek ya. Leads biasanya itu sebutan dari masing-masing perusahaan aja ya. Nah, kalau mungkin di kita itu leads, kalau kalau di tempat lain mungkin ada itu
SO atau apa namanya pelanggan atau deal customer atau bagaimana itu banyaklah. Nah, tetapi yang membedakan adalah biasanya kalau leads itu sebutan untuk yang sudah deal Pak Slamet, yang sudah terjadi. Nah, prospek ini kan calon ya, calon pelanggan atau calon customer yang mana bisa deal bisa tidak gitu. Dan repeat bisa dibilang prospek tidak. Repeat adalah ya lead yang sudah deal, dia melakukan order ulang. Nah, secara tidak langsung itu tidak termasuk dalam prospek gitu. Kecuali orang yang repeat order ini merekomendasikan kepada temannya, merekomendasikan, mereferensikan kepada kantor lain, cabang-cabang lain. Nah, itu adalah prospek. Itu Pak Slamet. Oke. Jadi tadi itu prospek itu calon customer, jadi murni calon customer gitu ya. Beda sama Pak Slamet. customer yang udah pernah beli itu leads, memang udah database customer kita. Mungkin itu jawaban singkatnya untuk Bu Zara. Ada feedback dari Bu Zara? Baik Pak Tito. Jadi intinya kalau leads itu sudah terjadi, sudah transaksi, kalau prospek masih belum transaksi sama sekali. Tapi kalau misalkan dia customer repeat kan sering juga terjadi meskipun dia sudah masuk di database kita, terus dia juga mulai tanya-tanya produk lain yang masih pengajuan dan lain sebagainya. Intinya masih ada progres untuk dia deal di hari itu. Nah, itu berarti masuk leads, bukan prospek lagi. Iya, Maksudnya karena Pak Tito. yang tadi dijelaskan di awal adalah arti prospek ini adalah harapan atau ibaratnya calon customer, calon pelanggan yang memang benar-benar belum kita punya database-nya. Jadi kita benar-benar pure mencari leads baru ya, pure mencari klien baru. Nah, jadi kalau misalkan customer repeat mencari produk, nah itu beda hal ya. Dia apa namanya? Lebih ke upselling kalau menurut saya. Itu Bu Zara. Oh, siap-siap. Oke Pak Tito. Thank you pencerahannya Pak Tito, Pak Slamet. Ya, Terima kasih Bu Zara pertanyaannya. Oke Pak Tito, tadi banyak sekali pertanyaan ya. Ini saya slide-nya saya coba cek juga. Oke, ini mungkin kita lanjut materi Pak ya, karena tadi jawab beberapa pertanyaan juga. Ya, saya juga mohon maaf tadi juga terbatas. wifi-nya iya putus-putus. Yuk, lanjut Pak Slamet. Oke. Ya, bagaimana cara yang tepat ya untuk kita dapatkan untuk strategi dan segala macamnya. Ini adalah ada caranya ya. Ada 5 cara. Yang pertama adalah kita harus bangun kepercayaan ya. Apa maksudnya bangun kepercayaan? Adalah ini sering terjadi ya. Mustahil kalau dari diri kita sendiri tidak percaya diri, kita dapat mendapatkan prospek. Ya, mustahil kalau kita tidak percaya diri, berhadapan dengan orang lain, komunikasi dengan orang lain, kita dapat menjual barang kita. Jadi bangun kepercayaan ini sangat penting, baik itu dalam diri sendiri atau juga kepercayaan brand perusahaan kita, misalkan Yukat. Yukat ini harus dipercaya oleh si calon prospek itu. Nah, itu sangat penting. Gimana caranya? Yaitu kita harus membangun kepercayaan, benar-benar kita harus mengerti produk, benar-benar kita harus memberikan pelayanan dengan baik. Dengan itu insya Allah apa yang kita sampaikan kepada klien atau calon prospek ini itu benar-benar dapat dipercaya Pak Slamet. Lalu yang kedua adalah jalin komunikasi dan hubungan personal yang baik. Nah, meskipun pada umumnya hubungan bisnis yang tercipta bersifat formal, ada kalanya menjalin hubungan informal atau personal dengan prospek menjadi peluang tersendiri. Nah, maksudnya di sini adalah setelah kita bangun kepercayaan untuk diri sendiri, untuk mempresentasikan produk kita, jasa kita kepada calon prospek, kita harus menjalin komunikasi, ya, baik itu personal ataupun kita maintenance dengan baik yang sudah kita temukan dari hasil canvassing, dari hasil referensi, dari hasil rekomendasi teman kita. Nah, itu kita harus jalin komunikasi. Jadi jangan sampai putus. Nah, lalu yang ketiga adalah follow up, ya. Cara ketiga agar maksimal dalam menemukan prospek adalah melakukan follow up, yaitu dengan menghubungi atau menanyakan kembali pada calon pelanggan, ya, perihal penawaran produk. Nah,
Jangan sampai kita udah capek warawiri mencari prospek, ya, udah percaya dirinya udah super mantap lah, jalin komunikasinya sudah oke. Tetapi sudah masuk tahap chat, sudah masuk lebih intens, kita nggak mau follow up. Nah, itu seperti yang tadi ditanyakan oleh Mbak Salsa, dia pasti akan menghilang, ya, karena kita tidak berempati, kita tidak bersungguh-sungguh untuk menjual produk kita. Nah, follow up ini sangat penting, baik itu kita tanya kabar, baik itu kita telepon, ya, tapi nggak juga kita langsung selamat sore Pak, gimana Pak, jadi order nggak Pak? Wah, itu jangan gitu. Jadi kita harus benar-benar ada cara yang memang smooth yang udah disampaikan oleh beberapa narasumber yang lalu. Gitu. Cara follow up dengan baik itu bagaimana? Lanjut Pak Slamet. Yang keempat adalah maksimalkan referensi, ya. Ini seperti yang tadi ya di nomor 1 ya yang seperti Pak Slamet tanyakan, kita harus benar-benar memaksimalkan referensi, memaksimalkan rekomendasi seseorang, klien, saudara dan segalanya untuk menjadi prospek yang baik. Jadi usahakan untuk mencari rekan kerja atau bisnis yang tepat dapat Anda percayai. Ya, jadi calon-calon prospek ini yang telah diberikan oleh direferensikan atau rekomendasikan oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita atau rekan kerja kita, itu benar-benar harus kita bisa manfaatkan dengan baik untuk menjadi deal atau menjadi lead dan menambah omset kita. Yang terakhir adalah kembangkan blog website. Ya, cara terakhir adalah mengembangkan blog website. Maksudnya mengembangkan blog website ini untuk mengembangkan prospek adalah mengembangkan benar-benar menyediakan berbagai artikel informatif yang mengenai bisnis kita. Nah, contohnya kita buat, kalau di Yukat itu ada ya di webnya dan juga di Google-nya, di Google Ads-nya, itu kita naruh blog kayak misalkan contoh mungkin testimoni atau iklan ya, iklan-iklan yang memang keunggulan yang mana yang disampaikan oleh Pak Tori sebelumnya itu bisa kita sampaikan di blog website tersebut. Itu mungkin Pak Slamet yang saya sampaikan. Oke, tadi beberapa cara Pak ya untuk kita bisa dapat prospek yang lebih maksimal. Jadi kita udah dapat prospek, gimana cara kita meliharanya gitu Pak ya. Betul Pak Slamet. Ini slide-nya terakhir. Oke, ya terakhir ternyata. Iya, ini bagi penutup aja sih. Jadi dalam karir prospek itu kita jangan terburu-buru ya, nikmati ya. Jangan tergesa-gesa ya, mungkin yang tadi ada di slide akhir mungkin Pak Slamet sambil menunggu rekan-rekan bertanya atau ngasih feedback atau yang ingin sharing Pak Slamet ya, saya harap sih karena banyak banget mungkin pengalaman-pengalaman ya. Ini ada Bu Anita, apa kabar Bu Anita? Halo. Nah, apalagi Bu Anita penuh dengan segudang pengalaman, mungkin bisa sharing sedikit Bu Anita terkait prospek. Nge-freeze ya, Pak Slamet. Bu Anita. Oh, mungkin di jalan mungkin. Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau feedback atau ingin sharing pengalaman. Oh, Bu Nita ada. Ada mau share Bu Nita? Minta tentang pengalaman. Di mute Bu. Kemut Bu, Mas Yan. Oke. Udah ya? Udah belum? Udah. Oke, Pak Tito, saya mau slide sebelum ini ya. Slide sebelum ini tuh berarti dari 1, 2, 3. Nah ini. Ini ada yang menarik sih Pak. Ini sudah session tanya jawab kan ya? Halo? Udah Bu, silakan iya. Nah, ini yang paling menarik tuh gini Pak. Poin kedua, jalin komunikasi dengan
hubungan personal yang baik. Meskipun pada umumnya hubungan bisnis tercipta bersifat formal, ada kalanya menjalin informal atau personal dengan prospek sehingga menjadi peluang tersendiri. Nah, tidak sedikit begini, Pak. Terkadang karena hubungan informalnya itu lebih besar dibanding formal, tidak sedikit juga prospek itu lebih menguap hanya sekedar apa ya? Apalagi salesnya perempuan, kemudian usernya laki-laki. Kayak istilah sekarang itu anak-anak sekarang PHP gitu loh, Pak. Kamu mau lihat nggak? Jadi Lihat belum? jadi banyak sekali ketika staff saya kita adakan meeting bersama gitu. Ini coba dikasih pendekatan di luar formal gitu kan. Terus banyak sekali feedback yang kasih, Bu, malah bahasa kita ngomongnya malah nggak fokus, malah ngomong yang kemana-mana. Apalagi kalau misalnya kita berhadapan dengan lawan jenis. Nah, kalau yang seperti itu gimana, Pak? Karena hasil di lapangan itu 7 diantaranya kembali dengan statement seperti yang saya sampaikan tadi. Pak Tito, terima kasih. Benar, Bu Anita, benar sekali. Ini sering terjadi ya, sering terjadi dan juga memang apalagi ya apa ya, ya bahasanya banyak bos-bos hidung belang ya, misalkan begitu. Lalu misalkan banyak apa ya bagian pengadaan atau purchasing itu ya ganjen atau bagaimana ya. Apalagi sekarang sudah mulai terang-terangan ya, terang-terangan dalam artian dia sebenarnya sudah mendapatkan barang vendor atau apa ya harga yang paling murah di tempat lain, tetapi karena si sales kita ini mungkin maaf ya cantik, ganteng atau bagaimana sehingga dia benar-benar memanfaatkan itu. Nah, menurut saya di sini adalah kita harus tahu karakteristik customer, ya itu sangat penting ya. Jadi seperti yang disampaikan di sharing-sharing sebelumnya, karakteristik customer itu sangat penting kita ketahui agar kita bisa tidak dibohongi dan dibodohi gitu. Karena terkadang Mbak bisa kunjungan nggak Mbak ke kantor saya jam segini gitu. Nah kita tanya dulu, maaf Pak, kira-kira kunjungan besok apa yang harus kita persiapkan ya Pak ya agar Bapak mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi jawab pertanyaan dengan pertanyaan, jangan tahu-tahu kita saking senangnya dapat prospek. Oh bisa Pak, saya akan kunjungan ke sana Pak. Iya Mbak, tapi Mbak sendiri aja ya Mbak ke kantor saya. Oke Pak, saya akan ke sana Pak, buru-buru Pak. Wah, dari apa ya? Saking semangatnya mendapatkan prospek untuk mendapatkan omset sehingga sudah sampai sana kita bisa jong. Nah itu adalah apa ya? Itu sering banget terjadi ya. Nggak nutup kemungkinan Bu Anita, saya sering begitu Bu. Ya, saya sering begitu bahkan ya dengan pria ya dengan pria. Jadi pria. Jadi nggak harus lawan jenis Bu Anita. Mungkin itu Bu Anita yang dapat disampaikan. Jadi borderline-nya itu pahami dulu karakteristik dari user atau apa ya klien kita ya, calon klien kita gitu ya Pak, agar nggak masuk dalam jebakan. Iya Bu Anita, benar Bu Anita. Thank you Pak Tito. Iya, terima kasih Bu Anita. Oke, terima kasih Bu Nita. Pak Tito, ini kan udah jam 8 lebih ya, kalau di Makassar jam 9 lebih. Mungkin teman-teman yang lain mungkin ada yang mau live atau mungkin ada acara selanjutnya. Bisa mungkin kita sesi foto dulu, absensi dulu Pak Tito. Boleh Pak Slamet, silakan Pak. Iya, saya stop share. Oke, untuk yang memfoto silakan. Terima kasih Pak Tito, Pak Slamet, seluruh rekan yang kabarnya bisa kita mulai sesi absen. Ada 3 slide. Mulai dari set pertama dulu. Dua, tiga. Oke, lanjut ke slide yang kedua.
2, 3. Slide yang terakhir. 1. Terima kasih Pak Tito, Pak Slamet. Terima kasih Mbak Laili. Ya, terima kasih Mbak. Oke, mungkin Mas, siapa tahu ada pertanyaan dari rekan-rekan yang istilahnya masih bingung soal prospek ini, bisa kita lanjut. Teman-teman yang masih memang ada kerjaan atau mungkin sudah mau istirahat, silakan juga untuk live. Siapa tahu masih ada juga yang masih penasaran dengan Pak Tito. Bisa juga tanya. Tadi kan ada di slide tadi Pak yang influence ya Pak ya. Saya ingin tanya, saya sedikit penasaran tentang influence. Tadi itu tentang influence, center of influence. Jadi kita memanfaatkan orang yang punya pengaruh di suatu daerah tersebut. Dalam mengaplikasikannya Pak, kalau dalam dunia kita ya, dalam dunia bisnis kita itu seperti apa Pak ya contohnya? Itu yang terkadang saya pengen seperti itu. Saat ini yang bisa kita lakukan mungkin bisanya itu jadi portofolio. Jadi Pak, ini orang ini pernah lo order di kita, kan orang terkenal di daerah tersebut gitu kan. Jadi orang akhirnya tertarik kayak gitu. Saat ini sih masih seperti itu Pak. Kalau dari Pak Tito sendiri mungkin bisa dieksplor seperti apa Pak? Iya. Kalau kita ini berarti yang tadi nomor 2 ya Pak Slamet ya. Yang nomor 2 yang tadi saya jelaskan. Nah, ini contohnya kalau kita melihat di selebritis itu adalah Raffi Ahmad, Pak Slamet. Ya, Raffi Ahmad itu adalah influence yang benar-benar gokil ya menurut saya. Ya, apapun bisa jadi cuan dengan dia, ya, dengan hanya Instastory, dengan hanya merekomendasikan pada temannya, ya, dengan hanya dia bermain sepak bola, ya, karena real Pak Slamet ini saya temui ya. Selebritis FC itu ya, kedatangan Raffi Ahmad itu salah satu untuk menarik sponsor Pak Slamet. Ya, untuk menarik sponsor, untuk menarik kepercayaan kepada perusahaan-perusahaan agar menaruh saham, agar menaruh produk, agar mensupport tim selebritis FC tersebut Pak Slamet. Nah, karena ini saya langsung ikut ya, ibaratnya dalam tahulah ya dengan itu. Nah, itu adalah salah satu sosok yang benar-benar berpengaruh Pak Slamet. Jadi seperti itu. Jadi memang kita harus tahu dulu ya, seperti tadi ada di poin beberapa itu, kita harus mapping dulu produk kita kemana nih, kita sasarannya kemana nih. Oh, kayaknya dia cocok nih untuk kita jadikan bahan influence atau untuk merekomendasikan kepada pengikutnya, followersnya, atau hal lainnya lah, seperti itu Pak Slamet. Oke Pak, ya dapat sih poinnya tadi Pak ya. Jadi memang kita harus tahu produk kita itu mau diarahkan kemana gitu kan ya. Terus kita memanfaatkan influencer tadi itu seperti apa. Itu tadi kan Raffi Ahmad ya. Memang kalau siapa sih yang nggak tahu Raffi Ahmad Pak. Mungkin kita screenshot-nya aja, kita foto bareng gitu aja, mungkin orang udah wah luar biasa ini. Oke, menarik sekali untuk sesi kali ini. Mungkin ada pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir dari rekan-rekan. Pada ngantuk ya Pak. Ya. Oke Pak. Ya. Mungkin itu Pak ya. Ada Pak, aku. Ya. Iya, Jihan Pak, aku mau nanya. Oh iya. Dari mana, Mbak Jihan? Dari mana? Yukart Jakarta Pak. Dari mana Mbak? Dari Yukart Jakarta, Jihan. Mbak Jihan, Kosop Jakarta. Kosop. Halo? Yukart Pak, Yukart. Oh. Jihan, Yukart Pak. Yang paling cantik nih Pak. Iya. Coba open cam dong. Enggak Pak, lagi di luar Pak. Oh, berarti paling jelek ya. Silakan Mbak Jihan, silakan. Iya. Jika customer nih Pak, dia nanya sama 2 sales, bagaimana cara menanggapinya kita sebagai sales? Berarti kepada dengan adikku kan sertifikat. Nah, sertifikat. Nah, kita itu mematikan
Halo Mbak Jian. Halo. Iya, Ya, bisa diulang pertanyaan tadi kurang jelas. jika ada customer dia ngechat 2 sales, itu bagaimana Pak? Kita sebagai salesnya Pak. Oke. Oke. Nah, Ya memang sudah, biasanya kan gitu. Orang kan compare, ya. Udah ngechat ke sini, terus ngechat lagi ke temennya gitu Pak. Jadi Iya. saya kayak apa ya, compare gitu Pak. Iya. Ini sering terjadi Pak Slamet ya, real ya di lapangan. Bahkan Pak Slamet mungkin sering mengalami juga antar cabang ya. Udah ngechat ke Kotshop Makassar, ngechat juga ke Kotshop Surabaya ya. Padahal orangnya sama ya, perusahaannya sama. Dia ingin ngetes kita lah. Coba harga di sini berapa, harga di sini berapa. Dia nggak mendahulukan kepada pelayanan, tetapi pelayanan nomor 2, harga nomor 1, Pak. Dia ingin membandingkan harga. Nah, di sini siapa cepat dia dapat, Pak Slamet. Kalau kita udah tahu standar dan SOP barang kita, ya kita sudah tahu berapa harga yang harus kita jual, kita tahu marginnya, harga terendahnya berapa. Nah, itu secara tidak langsung akan mempermudah sales tersebut. Tetapi kalau kondisinya di sales di satu kota yang sama, dia udah mengechat ke A lalu ke B, ya kita melihat kesepakatan di awalnya bagaimana. Ini sales kan untuk canvassing, sehingga dia tidak boleh mengambil leads atau prospek dari customer yang by call, misalkan begitu. Nah, di sini harus adanya kesepakatan di awal, harus adanya norm yang jelas agar tidak terjadi clash antar sales. Mungkin itu Mbak Jihan. Oke Pak. Jadi memang harus ada sistem Pak ya yang istilahnya mengakomodir tadi. Jadi memang kalau prospek masuk dari sini, ya ini yang untuk sales A, prospek dari yang sini ya untuk sales B, itu Pak ya. Jadi memang harus dipisah Pak ya. Ya, betul. Jadi nggak gaduh-gaduh Pak. Ya, oke. Gimana Mbak Jian? Iya Pak, paham Pak. Ya, makasih Mbak Jihan. Oke, makasih Mbak Jian untuk pertanyaannya. Mungkin itu pertanyaan terakhir Pak. Terima kasih waktunya, terima kasih untuk share-nya. Luar biasa ini di sesi yang 80 ya. Kita tembus lagi di sesi yang 100, 200, 300. Amin. Dan terus belajar. Terima kasih Pak Tito untuk waktunya. Terima kasih Pak Slamet ya. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Mungkin untuk sesi kali ini saya akhiri. Sebelum saya akhiri, mungkin ada hal yang mau disampaikan oleh Pak Tito. Ya, Pak Slamet, saya ingin menyampaikan jangan pernah puas atau jangan pernah bosan untuk belajar. Walaupun kita sudah bisa terus ulangi karena apalagi ini ada satu wadah ya yang benar-benar sangat positif, yaitu Supergen Sales Academy yang benar ilmunya itu Selasa Jumat itu mahal Pak kalau kita rupiahkan ya, tapi ini free ya, tolong manfaatkan dengan baik, jangan merasa dipaksa, jangan merasa ibaratnya ini suatu bosen ya ibaratnya. Nah, ini harus keluar dari hati. Kalau kita belajar dan ikhlas untuk melakukan setiap Selasa Jumat ini, insya Allah itu dampaknya positif banget Mas Ahmad. Mungkin itu aja, saya minta maaf lebih kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semuanya untuk malam ini. Oke, terima kasih rekan-rekan semua atas partisipasinya. Jadi moderator, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mantap, luar biasa. Jaga kesehatan selalu semuanya. Mantap, yang baru ulang tahun, Rek. Ulang tahun. Harupi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Coach. Mantap nih, Coach. Ilmunya, Coach. Keren.